Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Antira Setiana dengan NIM Digit terakhir 045 kelas PTRB. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan tentang 3 tugas identifikasi. Yang pertama ada identifikasi lahan kritis di Kabupaten Semarang. Yang pertama yaitu saya menggunakan citra Landsat 8 dengan menggunakan band 2, 3, 4, 5, 7, dan 10. Lalu di sini saya melakukan project raster. 5 project cluster ini dilakukan dengan cara kita klik Art Toolbox, lalu kita ke Spatial Analysis Tool. Di sini kita lakukan proses extraction, di mana kita akan melakukan extract by mass. Di sini input rasternya kita masukkan bandnya band 2, 3, 4, 5, dan 7. Lalu kita ambil sampel saja band 2, lalu kita masukkan input rasternya itu administrasi Kabupaten Semarang. Nah, administrasi Kabupaten Semarang. Oke, lalu kita masukkan klip DEM Kabupaten Semarang. DEM-nya sudah saya klik, lalu selanjutnya kita melakukan perhitungan TOA. Di sini kita dapat memasukkan caranya, yaitu dengan cara kita klik Art Toolbox, kita ke raster kalkulator. Di sini kita lakukan dengan cara kita klik spasial analis, lalu kita ke map algebra, lalu kita ke raster kalkulator. Di sini kita masukkan saja rumus dari TOA, yaitu dengan memasukkan band 2 dikalikan dengan 0,0000342, lalu kita tambahkan dengan 0,1. Di sini kita masukkan nama output rasternya ini band 2. Lalu kita lakukan tahap seperti ini berulang sampai dengan band 3, 4, 5, dan 7. Lalu selanjutnya kita masuk ke tahapan FI, di mana tahapan FI ini kita masuk ke Art Toolbox sama seperti tadi, kita ke raster kalkulator. Di sini kita masukkan rumusnya, yaitu rumus dari FI band 5 ditambah dengan 1, lalu kita tambahkan dengan 0,72932 dikurangi dengan band 4, lalu kita kalikan dengan band 5, lalu kita kurangi dengan band 4, lalu kita kalikan dengan 1,0 dibagi dengan 3,0. Ini merupakan rumus dari FI dengan output rasternya bernama FI. Lalu selanjutnya kita ke tahapan BSI, di mana tahapan BSI ini sama seperti tadi, caranya kita ke raster kalkulator, kita masukkan saja rumus dari BSI, yaitu band 7 ditambah dengan band 4, lalu dikurangi dengan band 5, ditambahkan dengan band 2, lalu kita bagi dengan band 7, band 5 kita tambahkan dengan band 7, ditambah dengan band 4, lalu kita tambahkan dengan band 5, tambahkan dengan band 2. Ini merupakan rumus dari BSI, di mana ini merupakan tahapan BSI. Lalu selanjutnya kita masukkan VD, di mana VD ini memiliki rumus yang sama, yaitu dengan raster kalkulator kita input data FI dan BSI tadi. Lalu selanjutnya kita ke tahapan SI, di mana tahapan SI ini kita lakukan tahap yang sama, yaitu kita raster kalkulator, lalu kita masukkan rumusnya, yaitu
1 dikurangi dengan band 4, lalu dikalikan dengan 1 dikurangi dengan band 3, lalu dikalikan dengan 1 dikurangi dengan band 2, lalu dikalikan dengan 1,0 dibagi dengan 3,0. Ini merupakan rumus dari SI. Lalu kita klik OK, karena saya sudah melakukan perhitungan. Lalu selanjutnya itu ada TI, di mana TI ini kita raster kalkulator. Lalu kita masukkan rumusnya 0,10033 ditambahkan dengan 22,00180, lalu kita kurangi dengan 0,10033 dibagi dengan 6,5535, kita kalikan dengan TOA band 10. Ini merupakan rumus dari tahapan SSI. Mohon maaf, maksudnya rumus dari TI, lalu kita masuk ke tahapan SSI, di mana tahapan ini sama, yaitu dengan raster kalkulator ya teman-teman. Lalu kita masukkan rumus SI itu, masukkan data TI yang tadi dan SI. Lalu selanjutnya kita ke tahapan FGD. Di sini kita tahapan FGD, kita masukkan square root. Di sini kita cari square root. Lalu kita masukkan VD yang sudah kita kerjakan tadi, lalu kita kalikan dengan SSI, lalu kita tambahkan dengan 1. Ini merupakan rumus dari SSI. Lalu selanjutnya, mohon maaf, itu rumus dari FGD. Ini merupakan rumus dari FGD, lalu kita masukkan data NDVI Kabupaten Semarang dan kita melakukan Clipdem Kabupaten Semarang. Selanjutnya kita masuk ke tahapan Clipdem Kabupaten Semarang, itu kita dengan mencari mosaik to raster. Mosaik to raster di sini. Saya sudah melakukan sebelumnya dengan mencari mosaik to raster. Nah, di sini kita melakukan mosaik to raster, lalu kita ke tahapan selanjutnya yaitu slope, di mana slope ini diperoleh dengan cara kita ke ArthurBox, lalu kita ke 3D Analysis Tool, lalu kita ke Raster Surface, lalu kita ke slope. Slope ini kita melakukan tahapan, kita masukkan data curah hujan, data jenis tanah, kelerengan, dan tutupan lahan. Lalu di sini kita sudah melakukan slope-nya. Lalu kita melakukan ini semua, kita lakukan polygon to raster. Di mana polygon to raster itu kita dengan cara klik search, lalu kita search di sini polygon to raster. Kita masukkan saja data yang ingin kita rasterkan yang disesuaikan dengan administrasi Kota Semarang. Lalu setelah itu kita melakukan reclass. Reclass itu kita melakukan reclassify seperti berikut, merupakan data reclassify yang sudah saya kerjakan. Lalu berikut merupakan peta lahan kritis di Kabupaten Semarang, di mana yang berwarna ungu ini merupakan peta yang sangat kritis dengan lahan yang sangat kritisnya tinggi. Lalu dengan hijau itu lahannya kritis, merah itu sedang kritis, sedangkan biru kehitam-hitaman itu lahannya tidak kritis. Berikut merupakan peta dari lahan kritis. Lalu selanjutnya kita lanjut ke proses yang kedua, yaitu ada potensi bahaya karhutla
di Seruyan, Kalimantan Tengah. Pada kali ini kita melakukan tahap pertama, yaitu dengan memasukkan band 5 dan juga band 7 pada ARGIS yang dilakukan dengan menggunakan citra lensa 8. Lalu selanjutnya kita lanjut ke Art Toolbox. Di sini kita ke Spatial Analysis Tool. Lalu kita masuk ke map algebra, kita melakukan raster kalkulator, di mana kita dapat memasukkan rumusnya, yaitu TOA band 5 dikurangi dengan TOA band 7 dibagi dengan TOA band 5 ditambah dengan TOA band 7. Berikut merupakan cara mendapatkan NBR atau rumus dari NBR. Lalu kita melakukan reclass NBR dengan cara kita klik spatial analysis ke reclass dan kita pilih reclassify. Lalu selanjutnya kita ke tutupan lahan. Di sini kita masukkan data tutupan lahan, di mana di sini kita open attribute table. Di sini ada data badan air, belukar, hutan, permukiman, dan lain sebagainya dengan kita memasukkan skor KL dengan cara kita add field di sini. Lalu selanjutnya ini merupakan peta dari tutupan lahan. Lalu selanjutnya kita memasukkan data jalan buffer. Di sini kita melakukan raster jalan buffer dengan cara klik di sini polygon to raster, lalu kita masukkan data jalan yang akan kita raster. Selanjutnya kita masukkan sungai yang sudah di buffer, sungai buffer, lalu kita rasterkan sama seperti tadi, kita raster to polygon, kita pilih data yang kita inginkan, yaitu raster jalan, misalnya raster jalan, sungai, dan sebagainya. Lalu kita melakukan reclass. Reclass ini kita lakukan dengan cara kita ke Spatial Analysis Tool, kita klik reclass, lalu kita pilih reclassify. Lalu selanjutnya kita masukkan peta lahan gambut. Di sini kita sudah lakukan tahapan reclass LST. Lalu kita ke potensi bencananya. Kita ke potensi bencananya. Di sini terlihat bencana karhutla di Seruyan, Kalimantan Tengah, seperti di layar. 1 memiliki tingkatan yang sangat tinggi, 2 itu lumayan tinggi, 3 itu sedang, dan 4 itu rendah. Berikut merupakan peta bahaya karhutla di Seruyan, Kalimantan Tengah. Lalu selanjutnya kita ke identifikasi yang ketiga, yaitu identifikasi bencana banjir dan kekeringan di Kabupaten Semarang. Oke, kita mulai dari tahapan yang paling awal. Di sini saya sudah melakukan tahapan identifikasi sebelumnya. Pertama-tama kita memasukkan TOA band 2, 3, 4, 5, dan 7 ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita ke Art Toolbox, kita ke Spatial Analysis Tool. Di sini kita ke Spatial Analysis Tool. Di sini kita ke map algebra. Kita ke raster kalkulator. Di sini kita masukkan saja rumus untuk NDVI. Di sini TOA band 3 dikurangi dengan TOA band 7. Lalu kita bagi dengan TOA band 3 ditambah dengan TOA band 7. Berikut merupakan rumus dari NDVI, teman-teman. Lalu lanjutnya kita melakukan reclass NDVI, di mana reclass ini kita lakukan dengan mengklik spatial analysis, reclass, dan reclassify. Di sini kita dapat memilih data NDVI yang sudah kita lakukan tadi. Lalu kita klik reserve new values dan kita klik OK. Selanjutnya kita ke hillshed, di mana hillshed ini kita ke Art Toolbox. Lalu kita ke 3D Analysis. Di sini kita ke 3D Analysis, lalu ke Raster Surface. Di sini ada pilihan hillshed, kita langsung
Masukkan saja datanya teman-teman. Input datanya ini kita masukkan datanya. Lalu selanjutnya kita ke reclass. Reclass seperti yang tadi kita lanjut. Reclass itu kita ke spatial analysis. Lalu kita ke reclassify. Lalu selanjutnya kita ke fill, di mana fill ini di R toolbox, lalu ada di bagian spatial analysis tool, kita ke hidrologi, lalu kita ke fill, di sini fill, lalu kita ke flow direction, di mana di sini ada juga di hidrologi, lalu kita melakukan reclass flow accumulation, di mana flow accumulation ini kita reclass seperti tadi, lalu selanjutnya kita masukkan data curah hujan, lalu kita rasterkan sama seperti tadi, kita klik saja di sini search polygon to raster, lalu kita masukkan data curah hujan. Lalu selanjutnya ini merupakan data bencana banjir yang ada di Kabupaten Semarang, di mana yang pink ini merupakan data curah banjir yang sangat tinggi, lalu yang hijau ini sedang, dan yang biru ini rendah. Lalu selanjutnya kita masuk ke bencana kekeringan, di mana di sini kita melakukan tahapan yang pertama kita memasukkan data NDVI, lalu selanjutnya kita ke data NDDI, di mana data NDDI ini kita peroleh dari rumus float NDVI, kita ke raster kalkulator lagi, raster kalkulator. Kita search saja di sini raster kalkulator. Kalkulator. Kita masukkan raster kalkulator. Di sini kita masukkan rumus tadi yaitu float. Sini float. Kita masukkan rumus NDVI, lalu kita kurangi dengan NDVI, lalu kita bagi dengan float lagi, NDVI, ditambah dengan NDVI. Berikut merupakan rumus dari NDDI atau NDDI. Lalu selanjutnya kita melakukan reclass dengan cara reclassify dari spatial analysis tool. Lalu selanjutnya kita ke NDDI. Di NDDI ini kita masukkan saja datanya dengan cara seperti ini. Band 5 dikurangi band 4, dikurangi band 5, dikurangi band 7. Lalu kita ke sini saja raster kalkulator. Kita masukkan rumusnya band 5 dikurangi band 4. Lalu dikurangi dengan band 5 dikurangi dengan band 7. Nah, di sini merupakan cara memperoleh DDI, lalu kita lakukan reclass dengan cara ke reclassify di spatial analysis tool. Lalu selanjutnya kita masukkan FV, di mana FV ini sudah kita lakukan pada sebelumnya, yaitu dengan cara 2,5 dikalikan dengan band 5 dikurangi band 4, dibagi dengan band 5 ditambah 6 dikalikan dengan band 4 dikurangi dengan 7,5 dikalikan dengan band 2 ditambah dengan 1. Lalu kita masukkan data LST, lalu kita melakukan reclassify TVI, di mana TVI itu kita dapat perolehnya dari LST dibagi dengan FV. Kita di raster kalkulator, kita masukkan data LST dibagi dengan FV, maka diperoleh itu dan declassify. Berikut merupakan peta bencana kekeringan yang ada di Kabupaten Semarang.
di mana ungu ini, pink ungu ini merupakan yang sangat tinggi, yang hijau ini yang potensi tinggi, merah ini sedang, 4 ini rendah, dan 5 ini sangat rendah. Sekian praktek dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.